Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dudi Tekno, ruang digital yang akan membawa kita mengenal dunia kewirausahaan melalui kacamata Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, entrepreneurship Islami, membangun bisnis yang halal dan berkah. Di dunia yang serba kompetitif ini, bagaimana kita bisa meraih sukses dalam berbisnis tanpa mengorbankan prinsip agama dan etika? Yuk simak pembahasannya. Kewirausahaan dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan atau menjadi kaya. Islam memandang bisnis sebagai sebuah ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa mencari nafkah dengan cara yang halal seperti berdagang adalah bagian dari amal soleh yang akan mendapatkan pahala. Islam menekankan pentingnya niat yang baik, bukan hanya mencari kekayaan materi, tapi juga untuk memberi manfaat bagi umat dan membantu mereka yang membutuhkan. Bisnis yang dilakukan dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sangat jelas, antara lain kejujuran. Kejujuran adalah salah satu aspek terpenting dalam bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. 2. Tidak ada penipuan. Setiap transaksi harus saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. 3. Meninggalkan riba dan praktik haram. Semua transaksi yang melibatkan riba atau hal-hal haram harus dihindari. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Pengusaha muslim juga wajib memperhatikan lingkungan sekitar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja keras dan berusaha dengan jujur. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis adalah pengelolaan keuangan yang baik. Dalam Islam, ada konsep keadilan dalam distribusi kekayaan. Pengusaha yang sukses tidak hanya fokus pada pendapatan pribadi, tapi juga memperhatikan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk para hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan pentingnya peran zakat dalam menyeimbangkan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam, kita punya banyak contoh pengusaha yang tidak hanya sukses secara duniawi, tapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal kaya raya, tetapi tidak pernah lalai dari kewajiban agama dan selalu mendermakan hartanya untuk kepentingan umat. Mereka tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga menjaga hubungan mereka dengan Allah dan umatnya. Bisnis halal tentu punya tantangan tersendiri, terutama di era digital yang serba cepat ini. Namun, di balik tantangan tersebut ada banyak peluang. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kesadaran umat terhadap pentingnya berbisnis halal, kini banyak startup yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis mereka. Misalnya, platform e-commerce yang berbasis halal atau fintech syariah yang menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai calon pengusaha, kita harus berani melihat peluang ini dan menjadikannya sebagai jalan untuk meraih keberkahan hidup. Jadi, teman-teman, mari kita mulai perjalanan kita di dunia bisnis dengan niat yang benar, prinsip yang kokoh, dan mengutamakan keberkahan dalam setiap langkah. Ingat, dalam Islam, mencari rezeki yang halal adalah ibadah dan keberkahan akan datang kepada kita yang menjaga prinsip tersebut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi tentang kewirausahaan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.